Nah, bagaimana cara menghentikannya? Pihak yang keluar jalur lah yang berhenti. Maka oleh sebab itu kita juga nggak akan mengagendakan bahas soal PBNU di muktamar karena itu bukan bagian PKB. PKB hanya akan membahas soal program dan perjuangan PKB 5 tahun ke depan setelah PKB di 2024 ini mengalami kenaikan. Ini kan harus dipertahankan. Mempertahankan 10 kursi ini juga berat, harus naik lagi. Dulu muktamar, kenapa misalkan ada yang bilang, oh PKB tidak konsultasi dengan PBNU terkait pilpres. Oh, saya tahu sendiri itu PBNU juga jadi maklar calon yang lain. Terus yang kedua, keputusan Pak Muhaimin maju menjadi calon presiden atau wakil presiden itu keputusan muktamar PKB. Maka semua jajaran PKB berjuang untuk itu. Nah, artinya apa? Ini menjalankan mandat muktamar Pak Muhaimin ini. Dulu juga menjalankan mandat musyawarah, tapi kan kemudian kayak Ma'ruf lebih afdol. Apakah ada calon dari PBNU kemarin? Ada orang mualaf yang dimasukkan menjadi calon dan diajak keliling kemana-mana jadi ketua panitia apalah panitia. Inilah yang membuat menurut saya yang juga kader NU iri ya. Ini orang Jogja ujuk-ujuk aja dipromosikan. Kader NU itu lama seperti dibilang Pak Ujang, karir di organisasi, karir di ormas itu juga ada tahapan-tahapannya. Tidak ujuk-ujuk saja tiba-tiba jadi ketua karena bawa uang kan. Nah, itu Paul nggak akan dibahas soal itu. Bagi PKB sudah besar, PKB sudah dewasa. PKB dengan NU tahu kami jarak hubungan kami dengan NU. Di bawah tidak ada masalah. Ranting, PAC, nggak ada masalah. Bahkan hari ini yang bermasalah menurut saya seperti Pak Ujang ini PBNU-nya. Wah itu banyak catatannya itu, suka mencat-mencat, ganti seenaknya pengurus, semua karena didasari keulamaan, maka nggak ada yang di situ terus protes kan. Memang ini organisasi sosial, tapi kenapa ada pemecatan yang nggak perlu? Nah ini akan menjadi bom waktu untuk NU sendiri. Saya ini pengurus wilayah NU. Nah, koreksi seperti ini sulit untuk datang dari para ulama. Oh ya. Karena ulama NU itu bijaksana lah kira-kira begitu. Dalam konteks tanda kutip amar ma'ruf nahi mungkarnya itu nggak kelihatan gitu. Ya, biarlah nanti sejarah yang menguji. Nah, kamu jangan yang keras. Ya kan begitu ya, kamu jangan relatif keras menurut saya tadi gitu. Dan itu jarang-jarang. Apalagi itu disampaikan oleh kiai itu jarang. Nah kalau sekarang kiai ingin mencaplok partai politik, itu di mana akhlaknya, di mana moralnya, di mana orang banyak bertanya. Terus ketika kami bertahan, kami dianggap loh, kok ngajak bertikai loh, bukan kita yang bertikai. Kita ini hanya menjaga rumah kita saja. Hanya menjaga independensi PKB, menjaga supaya tidak tercaplok. Itu aja. Posisinya hanya menjaga saja, bukan kemudian ngajak berantem, enggak. Kalau berantem ya habis lah, sama-sama habisnya maksudnya, nggak ada gunanya. Kalau kata orang Jawa itu, sing waras ngalah lah. Jadi itulah kira-kira filosofinya kalau di Jawa ya. Biarkan saja nanti akan terlihat mana yang benar, mana yang salah. Lewat jalur apapun. Saya pikir itu. Kalau soal info Kang Ujang, Raisa saya
nggak tahu itu apa tujuannya. Tapi setidaknya berarti PBNU menggunakan NU sebagai alat politik, alat bargaining. Kalau seandainya itu benar, ketika menggunakan umat ini sebagai alat politik, alat untuk bargaining, makin jauh lagi. Itu kalau dibasul masailkan, dilihat hukumnya apa, pasti haram. Memperdagangkan umat itu pasti haram hukumnya. Kalau untuk menghancurkan yang lain. Nah, tapi saya nggak tahu kebenaran itu ya. Saya nggak tahu kebenaran itu, tapi apa iya setega itu? Apa iya dalam tanda kutip bahasa jalanannya sebrengsek itu? Saya pikir enggak lah. Kamu jangan yang ngarang-ngarang. Ya iya. Dan kalau iya tolong kasih faktanya supaya bangsa ini juga melek, pemimpin bangsa ini juga melek. Saya ini juga termasuk bagian dari pejabat negara kemudian yang nggak terlalu mengerti begitu itu dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini. Ini kan akan meninggalkan jejak moral, jejak kerusakan di kemudian hari. Kalau ini kemudian tidak ungkap seterang-terangnya. Mudah-mudahan Kang Ujang menjadi penerang, lilin. Kalau kita jadi lilin, saya takut terbakar Kang Ujang. Kalau Kang Ujang kan di kampus, orang kampus biasa itu terbakar. Ya. Saya pikir itu, Pak Ujang. Terima kasih. Tangan untuk Kang Ujang. Saya dari Mbak Raisa dulu ya. Susah barangnya sering makan saya. Tapi cuma teman-teman saya berkali semua juga hampir tiap hari pakai saya melayani teman-teman media tuh nggak rentangan lah. Ya karena kalau saya iya semampu saya lah kira-kira begitu bagi.